Oke, selamat bergabung semua yang baru join. Kita akan mulai seminar malam ini. Terima kasih semua sudah bergabung bersama dengan kami dalam seminar I am okay, you are okay, manajemen konflik. Jadi seminar akan diadakan jam 19.30 sampai 20.30. Kalau ada pertanyaan pada saat pemaparan materi, boleh diinfokan via Zoom group chat atau WA group atau juga private ya, PM by WA. Seminar ini diselenggarakan oleh Komunitas Singat Kristen Indonesia yang merupakan komunitas anggota Jodoh Kristen yang rutin mengadakan kopi darat dan bakti sosial, bertujuan untuk saling mengenal antar anggotanya dan berdampak bagi masyarakat sekitar dalam menantikan pasangan hidup. Komunitas ini didirikan di Bandung dan kota-kota sekitarnya. Pemateri kali ini adalah Pak Yohanes Herdianto. Boleh ditampilkan mungkin. Yohanes Herdianto lahir tahun 81 di Kota Kediri, Jawa Timur. Selepas SMA mulai menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi UGM pada tahun 2000. Pernah bergabung dengan World Vision Indonesia dan ditugaskan sebagai CDC di Merauke, Papua, kemudian sebagai project manager di Rotendao NTT pada periode tahun 2005 sampai 2007. Menempuh pendidikan Magister Sains Psikologi di Fakultas Psikologi UGM sembari bekerja sebagai peneliti di ICBC pada tahun 2008 hingga 2010. Sejak tahun 2010 bekerja sebagai staf pengajar di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan doktoral di Fakultas Psikologi UGM dan mendalami tema dinamika relasi antara caregiver dan pasien psikotik. Yohanes Herdianto banyak melakukan seminar, workshop, dan konsultasi penelitian kualitatif maupun penggunaan software analisis kualitatif, mixed method di berbagai perguruan tinggi, LSM, dan institusi riset. Thank you Pak Yo ya thank you Hendy untuk waktunya bisa berbagi materi. Kita persilakan kepada Hendy untuk membagikan materinya. Unmute sendiri. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Saya bisa sebut teman-teman aja ya, mungkin karena usianya mirip-mirip juga, ada yang bahkan lebih muda, umur 30-an ya, awal-awal 30-an atau akhir 20-an ya, Mbak Jo ya? Yes, Hen. Oke. Saya dan Jo ini teman lama sekali kami tidak berjumpa. Sudah berapa tahun? 12 tahun ya kita nggak berjumpa ya. Ya. Berjumpa malah lewat Zoom. Terima kasih sudah diundang untuk sharing di komunitas Single Kristen Indonesia pada malam hari ini. Senang bisa bertemu dengan rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya dari Bandung maupun dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disebutkan oleh Joyce tadi, nama saya Hendy, biasa dipanggil Hendy atau Yu. Sebenarnya saya tinggal di Bali sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di sana. Kemudian saat ini sedang melanjutkan kuliah di Jogja. Jadi saat ini saya sedang berdomisili di Jogja. Jogja hari ini cerah, tidak mendung, tidak gerimis. Tempat lain mungkin gerimis ya, atau juga sama. Bandung gimana, Jo? Dingin? Oh, panas juga. Tapi tadi hujan sebentar sih. Nah, lumayan ya. Baik. Lumayan. Oke, kita bisa mulai aja langsung, Jo. Oke, Hen. Oke. Nanti dibantu oleh Mbak si Joy untuk menampilkan ya. Mas Eko, Hen, sama Mas Eko. Oke, sip. Udah ya? Mantap, kelihatan? Kelihatan. Oke, saya mulai. Semoga waktunya itu tidak terlalu lama, sehingga nanti kita bisa diskusi, sharingnya bisa lebih panjang ya, Jo ya.
agar lebih santai. Tema hari ini saya diminta oleh Joyce untuk men-sharingkan dan saya menyampaikan terkait dengan I'm okay, you are okay. Sebenarnya nanti kita akan lebih bicara tentang bagaimana memanage konflik, konflik antar individu atau antar interpersonal ya, jadi antar satu orang dengan orang yang lain yang seringkali kita alami. Jadi sangat simpel sebenarnya yang saya sampaikan nanti. Jadi mungkin rekan-rekan semuanya malah lebih banyak punya pengalaman yang bisa diceritakan di akhir sesi nanti. Oke, next, Jo. Nah, ini agendanya, nanti ada sedikit pengantar, kita ngomongin tentang ego stage. Apa itu ego stage? Ada 3, nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian analisis transaksional atau komunikasi transaksional yang nanti kita akan bahas juga, di mana dia akan menjadikan konflik, pada saat apa konflik itu terjadi, nanti akan kita lihat pada posisi you are okay, I am okay, nggak masalah. Tapi ketika I am not okay, you are not okay, itu akan jadi problem. Kemudian nanti implementasi yang kita bisa gunakan ketika kita mengetahui konsep-konsep sederhana terkait dengan transaksi transactional analysis ini sendiri. Baik, next. Nah, ini dia. Pada dasarnya ini yang terjadi. Jadi kadangkala ada obrolan terkait dengan kakak dan saya. Ini yang saya sharingkan. Kakak bilang, "Dek, tolong dong kamu lihatin bila mau beli keyboard wireless di salah satu marketplace yang oke di mana ya?" Gitu. Dia sebenarnya ini adalah pertanyaan, pernyataan, permintaan yang sangat biasa. Tapi kemudian saya sebagai adik memandangnya ini adalah sebuah permintaan yang menyudutkan saya. Sehingga kemudian balasan saya pun menjadi nyolot. Cari saja sendiri, kamu tuh sukanya nyuruh-nyuruh aku. Nggak bisa lihat aku sendiri lagi santai gitu. Ini yang sering terjadi. Jadi orang lain ngomongnya santai, biasa, netral mungkin, tapi kemudian orang yang diajak ngobrol itu nyolot, bahasanya nyolot. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas. Dia berada dalam ego stage apa? Nah, pada konflik yang timbul biasanya ego stage-nya ini tidak pas, sehingga muncul konflik seperti yang saya sebutkan ini. Nah, konflik interpersonal atau antar pribadi itu terjadi salah satunya akibat perbedaan sudut pandang atau cara menilai sesuatu. Sesuatu yang netral dianggap sesuatu yang menyerang, sehingga secara alamiah kita merasa diserang. Mau nggak mau harus mempertahankan diri dengan cara apa? Nyolot atau bahkan melakukan perkataan-perkataan yang bersifat defensif atau menyerang. Kemudian cara komunikasi atau mengirimkan pesan dari seseorang mempunyai tipe yang spesifik. Contohnya, apakah saya mempunyai tipe sebagai orang tua yang menggurui, memberikan instruksi. Nah, bila dijawab dengan tipe ego yang berbeda, seperti menggunakan tipe orang tua juga, sama-sama menggurui, nggak akan ketemu. Inilah yang kemudian menjadi gesekan. Penting untuk memahami konsep transaksi komunikasi ini agar tidak timbul gesekan antar pribadi. Di sini poinnya, pembicaraan selama malam ini 30 menit ini, kita membaca bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana orang lain berkomunikasi, dan agar komunikasi satu dengan yang lainnya itu match gitu. Next. Konsep dasar I'm okay, you are okay itu sebenarnya disampaikan oleh Eric Berne. Eric Berne ini adalah seorang psikolog yang berpindah ke warganegaraan Amerika pada tahun 1964. Ini dia memunculkan sebuah teori terkait dinamakan dengan analisis transaksional.
Dia kasih nama bukunya ini Games People Play. Jadi bagaimana orang berkomunikasi itu dianggap sebagai games sebenarnya, permainan. Bagaimana orang berperan. Konsep dasarnya sebenarnya simple, bahwa individu itu mampu memahami keputusan-keputusannya pada masa lalu, kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali apa yang menyesuaikan kembali keputusan yang pernah diambilnya. Jadi dia harus melihat ulang keputusan-keputusan masa lalunya. Kemudian manusia mempunyai kapasitas untuk memilih dalam menghadapi persoalan hidupnya. Nah, seringkali kita terjebak pada kerangka bahwa permasalahan yang saya hadapi ini itu membuat saya tidak punya pilihan. Ya, pilihannya cuma satu. Padahal sebenarnya kalau kita membuka diri, pilihan itu banyak. Tergantung dengan kita mau memilih yang mana. Analisis transaksional kemudian banyak digunakan di ruang-ruang konsultasi untuk membantu banyak orang dalam ruang konsultasi. Tapi kemudian analisa transaksional ini juga menjadi sebuah teori dasar dalam komunikasi antar pribadi terutama. Next. Oke. Teman-teman bisa bertanya, menyampaikan pendapat selama sesi ini berlangsung di di chat room ya. Jadi nanti Joe dan saya akan membacakan satu persatu dan menjawab di akhir sesi. Baik, saya lanjutkan. Nah, hakikat individu atau manusia menurut Bernie ini, manusia adalah individu yang mempunyai kemampuan untuk hidup sendiri, hidup mandiri. Manusia adalah individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Jadi tanggung jawab itu bukan pada orang lain. Permasalahan itu bukan ada pada orang lain, tapi pada diri kita yang bagaimana kita coping terhadap permasalahan-permasalahan itu. Nah, pandangan teori analisis transaksional itu sendiri ada beberapa hal, tapi ini saya rangkum saja bahwa manusia itu memiliki pilihan-pilihan. Banyak sekali pilihan-pilihan yang dia bisa pilih sebenarnya. Manusia tidak terbelenggu oleh masa lalunya. Masa lalu itu adalah sesuatu yang telah kita tinggalkan. Saat ini yang kita lakukan dan esok hari harus kita persiapkan. Jadi gambarannya here and now sebenarnya. Kemudian manusia sanggup pula untuk melampaui pengkondisian dan pemrograman awal. Contohnya bisa saja orang tua kita meminta kita untuk menjadi seorang dokter, seorang atlet, seorang musisi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita mengikuti program tersebut. Tetapi sebenarnya secara individu kita bisa melampaui pemrograman itu. Kalau memang itu tidak nyaman atau ada yang lebih nyaman, kita bisa mencari program baru, mencari pengkondisian baru agar lebih sehat. Kemudian selanjutnya manusia dapat belajar mempercayai diri sendiri, berpikir dan memutuskan untuk dirinya sendiri, dan mengungkapkan perasaan-perasaannya. Ingat bahwa tadi yang saya sebutkan, kita melampaui pengkondisian itu tadi adalah kita mempercayai diri kita bahwa bisa melakukan sesuatu yang lebih, berpikir memutuskan untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Kadang-kala pertanyaannya adalah, apa yang sudah kamu lakukan untuk orang tuamu, membahagiakan orang tuamu seperti apa? Sehingga kita lupa akan kebutuhan kebahagiaan kita sendiri. Manusia dilahirkan bebas, nah kita terbelenggu oleh masa lalu, terbelenggu oleh orang lain, terbelenggu oleh frame-frame kita sendiri, ini yang tidak sehat. Manusia bertingkah laku dipengaruhi oleh pengharapan dan tuntutan dari orang lain yang seringkali kita alami. Dan itu mengharap kita seperti ini loh, kita harus ditarget untuk menikah, punya anak, berkarir seperti ini, itu sudah ada targetnya. Padahal setiap orang itu punya frame sendiri-sendiri. Nah, sehingga kita menjadi terbeban dengan frame orang lain, harapan orang lain. Nah, kita harus menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang sehat untuk punya harapan-harapan yang berbeda dengan diri kita. Kemudian selanjutnya adalah manusia sanggup untuk tampil di luar pola-pola kebiasaan dan menyeleksi tujuan dan tingkah laku baru. Ini yang menjadi konsep dasar dari transaksi analisis transaksional ini. Oke, next, Jo. Coba next. Oke.
ego stage. Ego stage itu apa? Berne memberikan kesimpulan dalam apa namanya, dalam praktek di dalam ruang konsultasi, si Berne seringkali melihat bahwa kliennya ini mempunyai tipikal ini sangat dewasa, ini kayak orang tua, oh ini kekanak-kanakan. Nah ini kemudian dianggap Berne adalah ego state. Orang ego state yang bermacam-macam. Yang dominan mana? Bisa saja ego stage-nya itu dominannya sebagai orang tua. Sehingga dia lebih banyak menggurui, memberikan petuah, mengkritik, dan lain sebagainya. Ada juga ego stage anak-anak. Dia adalah apa namanya, tingkahnya lebih spontan, kreatif, inisiatif, tapi kemudian tidak stabil. Nah ini kekanak-kanaan, jadi kita sering mendengar kekanak-kanaan. Ini ego stage dominannya anak-anak. Kalau yang dewasa ini yang kemudian lebih pragmatis, realistis, produktif, objektif, tegas, efektif, tanggung jawab, dan sebagainya. Ini ada 3 ini. Inilah karakter kebahagiaan menurut analisis transaksional dari ketiga ini. Biasanya setiap orang mempunyai ketiga-tiganya. Kadangkala ketika saya bertemu dengan contohnya orang tua saya menggunakan ego stage anak-anak. Tapi kemudian ketika saya berhubungan dengan, saya menggunakan ego stage dewasa. Tapi ketika berhubungan dengan anak saya, maka saya menggunakan ego stage orang tua. Gitu. Jadi pada posisi-posisi mana kita menggunakan ego stage. Tapi kemudian secara keseluruhan kita punya ego stage dominan. Apakah penampilan saya sehari-hari itu kekanak-kanakan, dewasa, atau bahkan menjadi sosok orang tua yang dominan, otoriter mungkin seperti itu. Jadi itu dominannya seperti itu. Next. Next, Jo. Oke, ini dia. Ego stage orang tua itu ada 2 tipe. Yang nurturing parent ini yang lebih positif. Jadi dia menasihati, memberikan hiburan apabila ada orang yang mengalami kesusahan, dia memberikan penghiburan, itu termasuk ego stage orang tua. Menguatkan perasaan, memberikan pertimbangan-pertimbangan, membantu, melindungi, mendorong berbuat baik. Nah, kan tidak ada yang negatif itu, yang nurturing itu. Artinya sebenarnya positif. Kemudian tapi kemudian ada sisi negatifnya juga, critical parent, suka menghardik, membentuk seseorang. Jadi kalau orang agak melenceng, kamu jangan begitu, harusnya begini. Nah, itu termasuk critical ini. Menghukum, berprasangka pada orang lain, termasuk juga melarang apa namanya tindakan tertentu dari orang lain. Ini adalah ego stage orang tua. Sedangkan ego stage anak juga ada 2, natural child dan adapted child. Kalau yang natural adalah sikap ingin tahu, berkhayal tinggi. Ya, siapa yang berkhayal tinggi ini banyak anak-anak ini ego stage-nya. Kreatif, tapi juga natural child ini punya kecenderungan untuk memberontak. Jadi coba kita lihat adik-adik kita, anak-anak di sekitar kita itu kan biasanya memberontak, nggak mau diatur. Nah ini tipikalnya. Kalau orang nggak mau diatur itu ego stage-nya anak-anak. Kemudian ada juga adapted child. Nah, adapted child ini suka mengeluh, ngambekan, suka pamer. Saya pernah lo punya ini dipamerkan, itu maksudnya. Termasuk manja, bermanja diri, males-malesan, itu termasuk di dalam sini. Nah, siapa yang ego stage cenderung anak-anak. Nah, kalau yang dewasa, dia suka mengambil kesimpulan, dia lebih kritik thinking ya, di objektivitas ya ininya, apa namanya, karakter utamanya. Jadi dia mengambil kesimpulan. Jadi setelah mendapatkan berbagai fakta, dia menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, suka bertanya, mencari atau menunjukkan fakta-fakta, bersifat rasional dan tidak emosional, dan juga bersifat objektif. Ini ego stage dewasa. Jadi kita bisa lihat ego stage mana yang dominan dari kita. Orang lain juga begitu, ego stage mana yang dominan dari dia. Ketika dia berkomunikasi dengan kita, dia menggunakan ego stage apa, dan meminta kita untuk merespon dengan ego stage apa. Ini yang kemudian akan kita pelajari selanjutnya. Next slide,
Jo. Nah ini dia, transaksionalnya di sini. Analisisnya kita bilang bahwa analisis transaksional. Nah, analisis transaksional itu agent atau orang yang berkomunikasi itu memilih ego state seperti apa dan responden memilih ego state seperti apa. Dia disebut sebagai strike transaction atau complementary transaction yang ini yang bagus, yang ideal. Contohnya begini, saya bertindak sebagai ego stage anak-anak kepada seseorang. Nah, seseorang ini berperilaku sebagai ego state yang saya harapkan. Dia adalah parent. Nah, dia kemudian bertindak juga sebagai parent kepada anak. Ini match. Coba lihat komunikasi selanjutnya, cross transaction. Saya berlaku sebagai orang tua kepada anak. Tapi kemudian orang yang saya ajak berkomunikasi tersebut memilih untuk adult. Ini nggak cocok. Harusnya kalau parent ke child, dia juga child parent. Atau ketika saya adult, dia juga adult. Ini cocok, match. Gitu. Seringkali konflik itu timbul karena cross transaction ini. Bagaimana itu terjadi? Karena keduanya tidak bisa memposisikan ego stage yang pas dalam berkomunikasi. Disinilah transactional analysis ini penting. Artinya bagaimana? Bisa saja kemudian ketika kita menjadi, contohnya kepada saya sebagai dosen kepada mahasiswa saya, kan ego stage saya adalah parent kepada child, harusnya begitu. Tapi ketika saya ngomong seperti itu, kok mahasiswanya ngajaknya adult. Oke, kemudian saya ubah agar tidak terjadi konflik dan saya juga tidak merasa tertekan. Saya harus ubah transaksi analisisnya, transaksional ini saya ubah ego state saya sebagai adult kepada adult agar straight transaction terjadi. Straight transaction itu ingat bahwa ini sama ya. Bisa saja adult ke adult, bisa saja child parent atau parent ke child, itu bisa, itu sama. Tapi kalau kayak gini nggak match ke cross transaction. Kembali lagi, Jo. Nah, ada juga ulterior transaction. Ini apa yang terjadi? Ulterior transaksi ini sebenarnya ada perbedaan. Jadi contohnya gini, saya ngomongnya yang kelihatan adalah adult. Sehingga lawan bicara saya ngomong adult. Tapi kemudian sebenarnya ada hal lain. Psychological message saya, parent ke child. Ini tapi nggak kelihatan. Contoh gampangnya adalah sarkasm. Sarkasm itu contohnya, ya nggak apa-apa kamu pergi aja terus nggak usah pulang sekalian. Gitu. Itu ini, transaksi yang ulterior. Artinya kata-kata yang kelihatannya nggak ada masalah, tapi itu sebenarnya sarkas. Gitu. Ini social message dan psychological message itu berbeda. Oke, next, Joe. Nah, transaksional ini juga melibatkan bagaimana saya melihat diri saya dan orang lain melihat diri saya. Makanya kemudian ada istilahnya I'm okay, you are okay. Ini adalah bagaimana orang melihat posisi saya. Next, Joe, mungkin lebih mudah ketika kita melihat grid ini. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat ada 4 jendela. Keempat jendela itu ada aksis yang vertikal, itu ada you are okay with me, sampai pada yang di bawah you are not okay with me. Nah, kemudian yang horizontal di sebelah kanan, I am okay with me. Artinya saya melihat diri saya itu oke. Tapi kemudian yang sebelah kiri, saya melihat I'm not okay with me. Nah, kita bisa melihat aksisnya yang paling jelek itu yang sebelah kiri bawah. I'm not okay, you are not okay juga. Ini hopeless position, nggak ada yang bisa dikembangkan dari sini. Ini
nowhere with helpless, artinya ya kemudian kita tidak ada sesuatu yang dikembangkan, konflik terus pastinya karena saya melihat diri saya nggak oke, melihat kamu juga nggak oke gitu. Ini yang kacau. Kemudian yang sebelah kanannya, bawah kanan, I am okay, tapi you are not okay. Nah ini ada posisi yang lebih unggul di sana, one up position. Di sini akan muncul angry dan lain sebagainya karena ada yang ada yang up position. Selanjutnya yang sebelah kiri atas ada I'm not okay, you are okay. Saya merasa tidak nyaman dengan diri saya sendiri, tapi kamu itu oke. Nah, di sini adalah one down position. Saya merasa tidak nyaman sehingga di sini adalah helpless, tidak punya harapan, tidak ada pertolongan dan lain sebagainya, ini akan muncul. Yang paling oke adalah di sini kebahagiaan, kesejahteraan itu muncul ketika saya melihat diri saya sendiri itu oke, dan juga melihat orang lain melihat saya juga oke. Ini posisinya di sana. Next, Joe. Nah, ini dia. Individu sehat. Yang dikatakan sebagai individu sehat bagaimana? Ini sehat tidak hanya sehat fisik ya. Nah, Joe yang suka olahraga ini, fisik bisa sehat, tapi kemudian secara psikologis juga bisa sehat. Nah, menurut si Berner ini, individu sehat itu yang pertama adalah, itu tadi, dia memiliki posisi kehidupan, I am okay, you are okay. Kemudian, terkait dengan ego status ego tadi, berfungsi secara tepat. Dalam berkomunikasi itu berfungsi secara tepat, di mana kita akan berperan sebagai orang tua, ego dewasa maupun ego anak-anak itu bisa saja berubah-ubah. Tapi kemudian di-mention oleh si Berner, kita juga harus mengembangkan ego dewasa yang objektif dan lain sebagainya. Ingat, Berner berasal dari latar belakang budaya barat ya, yang sangat menekankan rasionalitas, objektivitas dan lain sebagainya, sehingga itu dianggap sebagai pribadi yang dewasa. Kemudian kita harus lebih relatif terbebas dari skrip. Artinya adalah skrip itu adalah perjalanan hidup yang sudah dibentuk oleh orang tua kita mungkin, bahwa kamu itu harus jadi anak yang seperti ini, kamu harus sering melakukan A, B, C, D, E, kayak gitu. Ini yang skrip ini. Nah, individual sehat bagaimana? Dia bisa terlepas dari skrip itu. Dia mencari jati dirinya sendiri. Dia adalah pribadi yang sehat. Dan disebutkan yang poin keempat adalah dia bisa memahami dirinya dan orang lain dengan baik. Ini poinnya, bahwa bagaimana sebenarnya ego state saya itu apa, atau orang lain ego state-nya apa. Kemudian kita cocokkan komunikasinya agar match dan tidak tertimbul konflik. Next, Joe. Nah, implementasinya bagaimana? Ini sebenarnya lebih ke arah konseling ya, terapi psikologis mungkin ya. Kalau di terapi, di proses konseling, ini bisa dilakukan oleh profesional maupun peer counseling, konselor. Jadi tidak harus seorang profesional kesehatan jiwa, tapi peer konselor pun bisa mempelajari ini untuk membantu konseli atau orang yang konseling kepadanya untuk bertumbuh menjadi pribadi yang sehat, yang bisa mereduksi konflik-konflik yang muncul. Ini bisa diimplementasikan pada sana. Untuk diri sendiri bagaimana? Nah, si Berner juga menyebutkan bahwa tidak terbatas pada ruang konseling. Pada diri kita sendiri sebenarnya kalau kita melihat prinsip-prinsip analisis transaksional tadi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat dan bermakna. Apabila kita implementasikan pada diri kita sendiri. Kita memahami ego stage kita, kemudian menjalaninya, dan bagaimana situasi transaksional yang terjadi dalam hubungan interpersonal. Idealnya ya itu kayak I'm okay, you are juga okay, sehingga match, tidak timbul konflik. Corey tahun 88 menyebutkan bahwa ada usaha untuk menemukan masa lampau yang merugikan dan menyebabkan individu membuat keputusan-keputusan awal tertentu yang merugikan. Di sini kita harus memflashback kebutuhan kita. Mana saja yang merugikan kita? Apa yang perlu kita perbaiki agar tidak timbul lagi masalah-masalah selanjutnya?
Udah. Kemudian mengidentifikasi rencana-rencana hidup dan mengembangkan strategi-strategi yang dapat digunakannya dalam menghadapi orang lain dengan mempertimbangkan efek dengan baik, efek kedepannya dengan baik. Jadi dia adalah pribadi yang dewasa yang mempertimbangkan segala sesuatunya, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian memutuskan bagaimana bersikap. Oke, next, Jo. Nah, kesimpulannya kita bisa menyimpulkan bahwa ini I am okay, you are okay ini bisa untuk kita aplikasikan pada diri kita sendiri. Individu adalah dapat mengkaji masa lalunya, mempersiapkan masa depannya menjadi lebih sehat dan bermakna, terutama terkait dengan relasi dengan orang lain. Tidak hanya relasi dengan orang lain, pada diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita lepas dari skrip-skrip masa lalu yang tidak sehat, dan mencari makna bagi kehidupan kita sendiri. Kaji ego states dan pola transaksional yang terjadi sehingga kita menjadi pribadi yang sehat dan bermakna. Nah, apabila itu kita sadari dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, semoga saja akan bisa memperbaiki pola interaksi interpersonal yang buruk di masa lalu. Sehingga kita dapat membina interaksi yang lebih hangat dan bermakna. Begitu, Jo. Sudah selesai nih kayaknya. Next slide kayaknya sudah terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Jo. 25 menit. Thank you, Hen, untuk sharingnya ya. Oke. Di sini ada yang tanya, Hen, dari Bung Herol. Hai Bung, dari BPI juga. Oh Masa ya. lalu adalah, tinggal nunggu Mbak Maria join ini. Masa lalu adalah sesuatu yang seharusnya sudah ditinggalkan. Kenapa masih banyak yang suka mengenang masa lalu atau membicarakan masa lalu, apalagi yang tidak menyenangkan? Ini pertanyaan apa pernyataan atau mengajak diskusi ini? Pertanyaan. Pertanyaan. Yes. Narasumbernya bukan saya saja loh, teman-teman kan juga mengalami ya. Jadi boleh ya Jo ya kalau teman-teman sharing pengalamannya terkait dengan itu gitu. Boleh ya? Boleh. Oke. Boleh. Aku udah unmute all. Silakan. Oke. Ada jawaban nih tadi dari Mas Eko. Mungkin belum move on. Benar. Jadi kalau kita belum move on itu, pengalaman itu akan membayangi kita terus. Seperti apa namanya? Seperti beban yang kita bawa terus-menerus. Nah, ini yang kemudian kadangkala tidak sehat untuk masa depan. Tapi itu adalah sesuatu yang alami ya, yang normal. Tapi perlu kita sadari bahwa saya juga punya pengalaman-pengalaman buruk. Saya punya banyak mantan juga yang menyakiti. Oh iya, yang mana? Curhat jadinya. Ada istri saya. Curhat nanti jadinya. Tapi itu adalah sesuatu yang normal loh, yang yang alamiah dialami, bahwa sakit hati, pengalaman-pengalaman buruk itu selalu akan kita ingat. Nah, dalam seiring waktu, kalau kita itu harusnya akan hilang pengalaman-pengalaman buruk, semakin ditimbun oleh pengalaman yang bahagia. Nah, sekarang kita putuskan, kita mau terus mengenang pengalaman buruk itu, atau move on kepada pengalaman yang lebih positif. Begitu kan, Jo ya? Ya nggak, Jo? Halo? Jo? Mengenang masa lalu, Jo? Atau ada yang mau sharing nih tentang bagaimana tuh pengalaman masa lalu tadi tuh? Ada yang mau sharing nggak? Iya. Kalau Dewi ini share-nya mungkin mantannya itu orangnya terlalu
Suaranya putus-putus, Kak Jo. Ada nih, Hen. Suaranya putus-putus. Hoi, hoi. Sinyal Halo. kayaknya. Suaranya putus-putus. Iya, sinyal kayak kurang bagus. Ya. Tapi Hen, mungkin mantannya terlalu baik. Oh, mantannya terlalu baik. Waduh, ini dia. Ah, gimana tuh mantan terlalu baik? Mantan terlalu baik itu sebenarnya karena belum menemukan yang lebih baik. Atau tidak mau membuka diri untuk menemukan yang lebih baik dari dia. Ya nggak sih? Jadi kita selalu membanding-bandingkan yang baik. Mungkin dia baik sering mengantar, tapi kemudian ternyata kita bisa menemukan orang yang laki-laki, taruhlah ini perempuannya, laki-laki yang pinter masak. Nah, ini kan baiknya beda lagi nih. Oh, baik sering ngajak ke bioskop, oke. Yang lainnya baik sering ngajak makan, gitu. Makan 10 kali sehari, itu kan beda lagi baiknya. Nah, ini Hen, ada lagi yang nanya, Hen. Gimana menghilangkan sifat gampang menilai orang lain, Pak Yo? I am okay, you are not okay. Oke. Itu berat juga ya. I am okay, you are not okay. Saya yang paling baik, kamu nggak oke gitu ya. Gimana nih? Ada yang mau sharing nggak? Boleh loh sharing. Kalau mau menjawab juga boleh. Kayaknya Mbak Satya nih sama Mbak Yunita. Nah itu dia. Gimana tuh? Ibu psikolog nih. Saya jadi malu. Gimana Mbak Yunita? Ketawa aja dia, kelihatan. Unmute dong. Oke, udah tuh. Sudah saya jawab, sudah saya komentar di dalam chat grup. Dibacain dong, Mbak. Baca ngomong. Tadi yang terakhir tentang diskusi apa, Pak? Tentang pengalaman masa lalu yang masih diungkit. Itu tadi yang saya komentarin, Pak. Oke. Terus kemudian yang lanjutannya apa tadi, Jo? Yang I am okay, you are not okay. Nah, itu. Oh, jadi kalau menurut saya tadi sih karena masih ada perasaan mengganjal gitu, Pak, yang masih belum bisa deal dengan segala situasi. Jadi apapun masalahnya itu bisa merembet kemana-mana. Hanya karena satu hal kayak gitu. Jadi semuanya diungkit karena banyak yang belum rilis emosinya terkait dengan satu masalah di masa lalu. Jadi ketika ada masalah baru, emosi-emosi yang dulunya belum tersampaikan akhirnya meledak di satu masalah yang sekarang kayak gitu. Itu menurut saya, Pak. Ada dosennya jadi ini ya. Jadi agak jadi grogi. Mbak Yunita ini mantan saya. Mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa. Kayak gitu benar. Jadi memang kita masih terbayang-bayang dan lain sebagainya sehingga sulit move on. Kalau terkait dengan I'm okay dan you are okay ya, ini dia kita masih punya stereotip, masih punya prasangka bahwa orang lain itu tidak punya banyak kualitas yang bisa diunggulkan. Ingat tadi kalau kita ingin menjadi ego stage yang dewasa itu adalah mengurangi prasangka-prasangka ini tadi. Prasangka itu di ego stage orang tua tadi. Kalau kita belajar di yang pertama tadi kan gitu. Sehingga kalau kita ingin menjadi pribadi yang menunjukkan relasi yang positif, I am okay, you are juga okay, itu berada di pada ego stage dewasa ini tadi. Yang objektif, yang kemudian mengurangi prasangka-prasangka. Prasangka ini kan namanya juga prasangka. Jadi sebelum kita mendapatkan fakta-fakta yang lengkap terkait dengan
terkait dengan orang tersebut, kita sudah langsung menjustify bahwa dia nggak bagus, dia nggak oke, sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Padahal kalau kita objektif, setiap orang loh ya, setiap orang itu pasti punya kualitas positif, ya nggak? Nah, ini yang kemudian perlu perlu kita gali pada setiap kita berkomunikasi untuk mendapatkan sisi positifnya. Banyak orang yang bilang kita harus melihat sisi positifnya. Nah, disinilah kemudian kita harus melihat berelasi tanpa prasangka dulu. Kalau memang ada negatifnya, oke, kita catat negatif-negatifnya, tapi kemudian kita list juga positif-positifnya. Gitu. Oke, gitu Mbak Jo. Oke, thank you Hendy. Oke banget ya kayaknya kalau begitu ya, kita selalu memiliki prasangka yang positif ya, walaupun kita punya hal-hal yang negatif dari orang lain, kita juga bikin list hal-hal yang positif gitu ya. Benar. Benar, Oke Jo. juga tuh untuk dipraktekin ya. Oke. Nah, Vincent mau mengomentari ya. Masuk Mas Vincent. Oke, ini kalau tadi dari ceritanya Pak Yo ya. Dengar ya? Benar. Oke. Nah, ini dari ceritanya Pak Yo. Kalau menurut saya ini cuma sharing aja. Ya, kadang-kadang kan pasti kita ini kan punya yang namanya masa lalu yang buruk. Nah, oke lah, kita mungkin yang tadi yang dikatakan Mbak Putu, terus kemudian Pak Yo, itu memang ada sedikit emosional yang belum diselesaikan. Tapi terkadang kan gini, pengalaman yang buruk itu setelah kita deal, ya kita kan banyak bagaimana dealnya itu kan masing-masing orang. Nah, begitu kita sudah deal, kita cerita itu, kita bisa melihat dari gaya bahasanya, mungkin dari nadanya, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa orang ini punya pengalaman yang buruk, dia cuma sekedar menceritakan dengan gaya bahasa yang lebih baik, yang lebih enak didengar. Jadi bukan kenangan yang buruk itu membuat dia menjadi pembelajaran seperti itu. Itu kalau menurut saya sih ya. Jadi kita bisa artinya dari masa lalu saya yang buruk ini saya sharing supaya banyak orang ini jangan sampai mengalami apa yang saya alami. Itu sih kalau yang tadi pertanyaannya dari siapa ini? Mas Eko ya. Terus kalau yang tadi, yang masalah kita bagaimana kita mengurangi mengejudge orang lain itu, saya nggak tahu sih, saya pernah baca buku personality-nya Florence Literatur itu, dia bilang begini, kalau orang punya kepribadian melankolis itu punya kecenderungan untuk menganalisa. Nah, kecenderungan yang ininya itu bisa kadang-kadang itu selalu setelah dia analisa, dia ungkapkan, kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kesannya itu ngejudge sih. Jadi kalau saya ngomong bagaimana kita mengurangi, ya kalau punya kepribadian seperti itu ya agak harus bisa sedikit dikontrol ya. Kalau melankolis kita ini premier atau sekunder. Jadi ketika kita sudah menganalisa sifat seseorang, lalu kita melihat, oh orang ini ternyata positifnya gini, negatifnya seperti ini. Karena jujur aja sih, saya punya kecenderungan itu kalau pertama kali kenal sama orang, itu saya kadang-kadang itu memperhatikan cara dia berbicara dan lain sebagainya. Nah, tanpa saya sadari, pikiran saya ini langsung menganalisa masing-masing orang tersebut. Lalu saya berbicara sama orang tersebut, dan orang ini bilang, saya mengungkapkan, Anda ini punya punya kebiasaan seperti ini seperti ini. Dan rata-rata apa yang saya analisa itu kebanyakan sih hampir 70-80% itu cocok seperti itu. Nah, ini kesannya nanti kita dianggap ngejudge ya, nggak tahu sih ini benar atau enggak ya. Ini mungkin salah psikologi mungkin lebih memahami seperti itu. Ya, cuman saran saya sih kalau kita punya kecenderungan seperti itu, ya kita mesti ngontrol diri dulu supaya jangan sampai apa yang analisa kita ini
kita utarakan kepada orangnya. Kalau orangnya memang nggak bisa, seperti tadi yang Pak Yo jelaskan itu, kalau dia ini istilahnya I'm not okay, you are okay, nah, seperti itu, takutnya nanti ada kesalahpahaman seperti itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Vincent atas sharingnya. Super sekali. Jadi ini tipe analis. Jadi egonya ego dewasa ini. jadi banyak menganalisa orang, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menyampaikan sesuatu kepada mereka. Menarik sekali. Iya benar Mas Vincent atas analisa. Analisa ini penting juga. Tapi kemudian kadang-kala kita juga tidak bisa menyampaikan kesimpulan-kesimpulan yang kita buat. Karena kadang-kala apa yang sudah kita simpulkan ini mungkin menyakiti orang lain apabila kita sampaikan. Jadi contohnya, wah ini orang ini kayaknya tipikal yang suka berhutang nggak balik-balik ini. Terus kemudian kita bilang, kamu suka utang ya. Nah itu kan juga menyakiti walaupun dia benar utang gitu kan. Ini contohnya. Jadi ekstrimnya begitu. Jadi analisa ini ada yang kita sampaikan, ada juga yang kita keep untuk kita saja agar kita bisa berinteraksi dengan orang tersebut dengan lebih nyaman. Oke, Jo. Halo Pak Yo, mau nanya. Siapa nih? Pak Herol? Ya. Herol. Ya, Gini, ini kan tadi I am okay, you're okay. Nah, kalau menurut saya, itu dua-duanya harus mengalah gitu. Supaya jadi I am okay, you are okay. Gimana menurut Pak? Mengalah, dua-duanya mengalah. Ya. Benar, harus mengurangi egonya. Benar yang menjadi poin dari Pak Herold ini. Jadi kadangkala kita itu pengennya itu selalu berada di atas, tapi kemudian tidak melihat orang lain juga oke juga. Ini yang kemudian menjadi kacau interaksi kita. Kita harus menekan ego kita untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan semua orang, mungkin itu. Benar-benar Pak Herold. Kenyataannya bukan begitu. Saya selalu ingin saya yang menang. Benar. Pengennya gitu. Pengennya kan gitu. Itu. Dan banyak orang yang tidak sadar kalau dia seperti itu. Itu masalahnya. Misalnya saya dengan Pak gitu kan, saya tahu Pak ini apa egonya orang tua gitu. Bukan dewasa. Tapi saya mau ngomong bagaimana caranya. Kan ada salah satu suku di Indonesia yang bilang bahwa ya saya tahu saya salah, tapi cara tegurnya jangan begitu. Nah, itulah terjadi. Penyebab utama terjadi I'm okay, you are not okay, atau sebaliknya. I'm not okay, you are okay. Nah, terus gimana supaya jadi menyimbangkan itu? Berarti akan harus mengalah benar-benar gitu. Ada satu yang nggak mau mengalah gitu kan. Terus gimana kalau ceritanya kayak gitu? Apakah kita harus memutuskan hubungan atau bagaimana? Gitu sih. Thank you. Ada yang mau menjawab? Pertanyaan menarik ini. Mbak Dia Satya ini mau menjawab nih kayaknya. Tes. Suaranya terdengar, Pak? Suara terdengar dengan jelas. Iya, karena saya berkali-kali untuk join ini tadi susah, sinyal saya lagi jelek, makanya ini baru install Zoom di HP ini ngomong-ngomong. Jadi saya tadi bingung dulu nih, ini yang mana tombol-tombolnya gitu. Jadi sementara wajah dirinya nggak dulu ya, ini karena saya juga tadi buru-buru buat sign in-nya belum sempat sign in gitu. Oke. Nggak apa-apa ya, maaf ya. Apa-apa, lanjut. Oke. Tadi Oke, jadi ini saya nyimak sih dari tadi sebisanya saya ya, karena tadi kan masuk keluar gitu kan. Jadi sebenarnya sih kaitannya dengan ego itu sendiri, kemudian juga kita harus terus mengalah gitu. Kemudian bagaimana sih ketika kita berada dalam situasi yang kita juga pengen sesuatu gitu kan, tapi kita nggak bisa terus ngalah. Tapi kalau kita mengungkapkan itu juga hasilnya belum tentu baik, begitu kan ya? Kalau bisa saya simpulkan ya. Oke, jadi sebenarnya gini, sebenarnya
kita harus lihat situasinya, itu yang terlebih dahulu, konteksnya gitu kan. Siapa orang yang kita ajak bicara, kemudian kepentingannya apa gitu, kemudian apakah ya memang analisis berpikir ini penilaian itu akan sangat penting ya gitu, karena pengambilan keputusan itu akan sangat berdampak gitu ketika siapa yang kita ajak bicara, situasinya seperti apa, kemudian bijaksanakah kita berbicara mengungkapkan apa yang kita katakan, entah itu baik atau buruk, seperti itu kan. Jadi sebenarnya sih poin pentingnya adalah dengan menyadari posisi kita gitu. Jadi karena yang terpenting adalah bukan menjadi baik, tapi bagaimana kita bisa bijaksana dalam menempatkan posisi kita. Jadi pada saat kita berbicara, posisi kita sedang sebagai siapa? Begitu. Apakah kita punya wewenang untuk mengutarakan apa yang kita hendak katakan gitu misalnya. Kemudian kaitannya dengan penilaian, jadi kaitannya dengan hal tersebut, kita akan bisa memilah apakah kita punya wewenang gitu pertama, kemudian kaitannya kalau misalnya hal tersebut sudah merugikan kita begitu. Modal dasar apa yang bisa kita pergunakan dalam untuk menunjukkan argumentasi kita gitu. Nah, itu juga bisa dipergunakan. Jadi sehingga kita bisa bijaksana memilah posisi kita sebagai apa, wewenang kita sebagai apa, karena ada kaitannya dengan makhluk individu dan makhluk sosial begitu ya. Sebagai individu kita pengen mengutarakan sesuatu gitu, kita nggak bisa terus-terusan ngalah gitu kan. Tapi dalam situasi sebagai makhluk sosial ada kalanya kita mengalah, ada kalanya kita nggak mengalah gitu. Tapi dengan cara bagaimana? Nah, itu yang paling penting. Nah, dengan menyadari posisi kita, wewenang kita, dan kemudian apa sih yang bisa kemampuan kita. Nah, dari sana akan ada dialog dan komunikasi begitu. Jadi dari sana yang bisa kita pergunakan. Ini salah satunya sih. Sebenarnya yang lainnya adalah dengan komunikasi asertif, tapi itu nanti di bab di pertemuan seminar selanjutnya itu akan lebih jauh dibahas tentang komunikasi asertif, kemudian juga ada tentang anger management juga, itu nanti di seminar yang lain gitu. Itu nanti Mbak Joyce yang akan lebih menjelaskan. Tapi kaitan dengan itu tadi mungkin saya sedikit menyinggung terkait tentang ini ya, tentang bagaimana sih ketika kita selalu memandang, misalnya kita menilai orang lain negatif begitu. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat saudara Vincent ya tadi kalau nggak salah ya, yang bilang kalau memang kita pada dasarnya akan terus menilai ketika memang analitis begitu ya. Tapi penilaian itu adalah akan ada positif dan negatif. Nah, sebenarnya yang dan itu sah-sah saja, itu wajar-wajar saja. Cuma memang ketika itu berlebihan, terlalu positif itu tidak baik, begitu. Terlalu negatif juga tidak baik. Nah, yang paling penting adalah bagaimana bisa menyeimbangkannya, gitu. Jadi cara menyeimbangkannya ya, Mbak Daya. Dengan ini pakai konsep cognitive behavior dengan jangan menilai kembali penilaian kita. Jadi kita sudah menilai sesuatu tuh, kita sudah menilai negatif seseorang. Nah, penilaian kita itu kita bisa nilai lagi. Nah, wajarkah kita menilai orang itu negatif gitu misalnya? Atau apa sih buktinya orang itu negatif gitu? Apakah sesuai dengan kenyataan penilaian kita? Nah, kaitannya ke sana gitu. Karena kalau ini berlebihan nanti arahnya jadi overthinking gitu misalnya, atau arahnya bisa jadi distorsi kognitif begitu. Jadi arahnya adalah jadi istilah distorsi kognitif itu adalah suatu penilaian yang ada distorsi di sana, jadi nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi mungkin kita nilainya negatif gitu, padahal faktanya seperti apa sih, kenyataannya seperti apa. Nah, itu kita bisa nyari bukti-bukti yang mendukung penilaian kita. Jadi kita menilai nih, nah itu biasanya otomatisasi itu, automatic thinking gitu namanya. Tapi otomatisasi kita itu kita nilai lagi. Nah, sesuaikah penilaian kita? Wajarkah penilaian kita? Benarkah yang kita nilai? Gitu. Ya. Ya, Pak. Reflektif gitu. Iya, bisa ya reflektif, ya bisa ke arah reflektif arahnya gitu. Jadi kita sudah menilai sesuatu, kita refleksi lagi gitu. Karena memang pada dasarnya manusia ini tidak akan berhenti menilai gitu. Dalam artian berpikir itu kan akan terus ya gitu. Jadi dan memang seringkali iya, jadi ketika itu berlebihan jadinya overthinking. Begitu, tapi memang pikiran itu nggak bisa di stop begitu, tapi ketika itu berlebihan jadinya overthinking. Hanya saja memang ketika itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari begitu,
ya itu yang akan jadi catatan tersendiri gitu. Karena penilaian negatif kepada orang lain itu justru akan membuat tidak bisa adaptasi dengan lingkungan sosial. Begitu. Jadi entah jadinya aku oke, kamu nggak oke gitu misalnya. Itu kan itu social life-nya kan. Jadi kehidupan sosialnya kan. Gitu. Tapi itu salah satu tekniknya, caranya gitu. Mungkin begitu sih yang bisa saya sharingkan sedikit ya. Mudah-mudahan masuk ya, karena kan ini kan saya masuk terus keluar, saya masuk terus keluar gitu. Jadi saya sendiri tadi nyimak semampunya saya gitu. Itu Pak sedikit dari saya. Bagaimana Pak? Ya. Siap, terima kasih Satya sudah banyak memberikan. Ini kayaknya Satya yang lebih cocok jadi narasumber daripada saya. Bapak kan biar jadi malu refreshing nih juga Pak, gitu kan Pak. Jadi kan Bapak sudah jauh lebih banyak. Saya malah baru nggak sendiri loh Pak dengan ego state ini. Wah, tadi saya nyimak semampunya saya sih. Wah, ini asik banget nih materinya Bapak nih, sampai analisis transaksional. Wih, keren banget nih Bapak nih. Karena saya pun nggak terpikirkan sampai sejauh itu loh untuk bikin materinya gitu. Makanya wah ini Pak Hendy bisa membawakan materi ego state ini sangat luar biasa ini gitu. Jadi saya juga dapat banyak belajar sih. Mungkin saya minta materinya boleh ya. Ini boleh. Satya ini salah satu mantan saya juga, mantan mahasiswa. Mantan mahasiswi. Belum bisa move on. Nah, tapi gimana soal yang tadi Bung Herol tanya ya, apakah hubungannya dilanjutkan atau putus aja sampai kalau I am okay, you are not okay, atau you are not okay, I am okay? Apakah hubungannya dilanjutkan atau putus saja gitu? Oke, mungkin saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya saja ya. Jadi yang biasanya saya lakukan ketika saya sudah berusaha untuk mencocok-cocokkan ego states agar tidak terjadi konflik, tapi selalu terjadi konflik terus. Nah, pada satu titik ini saya akan menyerah dalam tanda kutip bahwa oke, mungkin kita sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga mau nggak mau yang bisa kita lakukan adalah ketika dia ngomong oke, bagus itu idemu, walaupun saya nggak setuju silakan dilanjutkan, saya nggak ikut, kayak gitu. Kalau dia adalah teman kerja kita atau kalau dia adalah saudara kita tetap berkomunikasi dengan dia, tapi kemudian beberapa hal yang penting untuk kita lakukan itu kita mengalah, dalam arti oke, kamu aja yang ini, agar tidak terjadi konflik, sehingga itu yang bisa kita lakukan. Atau kalau dia tidak terlalu dekat dengan kita, dia selalu bikin konflik di dalam kehidupan sosial kita dalam berteman contohnya, saya akan mencari lingkungan sosial yang berbeda agar tidak bertemu dengan orang-orang seperti ini. Saya adalah pribadi yang berharga dan tidak mau dibuat berkonflik terus dengan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang sangat berkonflik seperti itu. Itu sih yang bisa saya ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa ini kan ya. Mau tanya lagi Hen, itu kan ya, kalau teman kita bisa ya, kalau teman kan kita bisa mencari komunitas yang lain. Tapi bagaimana kalau dengan saudara kandung sendiri? Nah, itu dia. Atau kalau saudara tua, atau orang tua. Bahkan orang tua. Orang yang terdekat dengan saya juga itu juga mempunyai kepribadian yang sulit untuk dipahami. Dia ego state-nya sangat menggunakan ego state orang tua, sangat mengkritik, kemudian tidak bisa melihat sisi-sisi positif, yang dilihat adalah sisi negatif saja. Nah, yang bisa saya lakukan adalah selalu membuat dia mencoba untuk berpikir positif, Terus terang itu melelahkan, tapi kemudian agar itu ketika dia mengajak berkonflik, ya seringkali itu kalau menghubungi itu pengennya mengajak berkonflik. Aneh kan? Ada beberapa orang bertemu itu langsung mengajak berkonflik. Nah, kayak gitu saya akan suasana saya seperti apa? Kalau suasana saya pengen ribut,
saya ajak ribut. Tapi kalau suasana saya lagi capek, saya cenderung untuk menghindar saja daripada kemudian ribut. Ini yang kemudian saya pahami. Tapi kemudian secara personal, saya tetap mengasihi dia sebagai saudara. Bukan musuh, bukan ini ya. Saya tidak akan bisa untuk mencari lingkungan sosial baru karena dia adalah orang terdekat begitu ya. Yang bisa saya lakukan begitu. Jadi coping dengan itu. Saya menyadari bahwa orang itu memang begitu. Kenapa terbentuk seperti itu? Karena perjalanan hidupnya membuat dia seperti itu. Nah, gitu. Ini yang kemudian saya pahami. Agar tidak terjadi konflik. Gitu, Jo. Iya. Halo? Saya setuju. Ya. Yang aku tangkap sih. Nah, Mbak Satya mau ngomong tuh. Silakan Mbak Satya. Iya, jadi benar banget sih yang dibilang Pak Yo ya gitu. Karena memang kepribadian itu kan sudah, jadi kepribadian itu ada pembentukannya dua hal gitu. Jadi ada yang bawaan gitu, ada yang karena lingkungan gitu. Jadi karena ketika suatu kepribadian begitu, ya dia karena bawaan ya memang itu tipikal bawaan dari lahir begitu. Jadi udah terbentuk dalam kandungan begitu, dan ada juga yang sekarang lingkungan gitu. Jadi karena penyatuan dari kepribadian bawaan dan lingkungan itu yang akan membentuk suatu pribadi manusia gitu kan. Nah, ketika pribadinya memang karakternya, wataknya memang seperti itu, sudah terbentuk seperti itu, yang memang ya satu-satunya cara adalah menerima gitu. Karena kalau nggak diterima ya sama saja tidak menerima dia kan, karena memang itu sudah terbentuk begitu. Jadi misalnya dia sudah selama 30 tahun, puluhan tahun sudah menjadi seperti itu. Kita mau merubah seperti apa? Gitu. Jadi manusia itu sebenarnya tidak bisa semata-mata merubah kepribadian ya gitu. Jadi kita seorang psikolog pun tidak akan merubah kepribadian kliennya gitu, tapi kita bisa menyesuaikan. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Ketika ingin membuat seseorang menjadi dewasa, nah kitanya harus dewasa terlebih dahulu gitu. Jadi ketika kita itu sebenarnya alami. Jadi kalau misalnya kita paham bahwa oh ini orang tua kita punya sifat seperti ini gitu misalnya. Oh ini saudara kita punya sifat seperti ini gitu. Oh dia memang suka nyari masalah gitu. Dia suka nyari kambing hitam gitu misalnya, atau suka ngajak duel gitu bahasa kerennya gitu. Nah kita yang memposisikan diri, kita mau merespon seperti apa. Nah jadi Pak Yo sendiri kan tadi bilang, oh kadang kita tetap merespon bagaimana tanggapan mereka gitu, tapi kadang kita mengalah aja udah gitu. Nah itu sebenarnya cara pendewasaan satu prosesnya gitu. Jadi nanti kita sendiri akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, kita sendiri akan lebih bijaksana paham bahwa oh ini sebenarnya tidak perlu aku ributkan gitu, oh ini sebenarnya tidak perlu aku permasalahkan, karena kalau aku permasalahkan juga tidak akan ada gunanya gitu, karena kan ini sudah kita mempermasalahkan dia yang seperti itu gitu kan ya gitu. Jadi ya kalau dipermasalahkan terus ya nggak ada gunanya juga gitu, karena kita tidak bisa merubah orang lain gitu kan. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri. Cara merespon kita terhadap orang lain itulah yang bisa kita kendalikan gitu. Itu sih yang sedikit tambahan dari saya gitu. Oh ini Kak Inita mau nanya ya. Ya, silakan Pak Yo. Jawab ini, oke. Pak mau bertanya, jika kita tidak setuju dengan keputusan atau hal-hal yang disampaikan orang lain dalam konteks kita tidak oke, tapi orang tersebut memaksa kita harus meneruskan dan mengikuti keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Sebaiknya bagaimana, Pak? Oke. Ini biasanya ketika kita mempunyai pilihan terbatas. Pada saat kita punya pilihan terbatas. Pada saat apa kita punya pilihan terbatas? Saat kita masih tergantung dengan orang tersebut. Contohnya ketika kita masih tergantung secara finansial pada orang tua kita. Orang tua kita minta apa, ya kita harus ikut dia. Nggak bisa nggak ikut, karena yang nyekolahin kita orang tua kita, gitu ya. Begitu, yang terjadi. Kalau saya dulu, ini pengalaman lagi, ketika diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak saya suka atau diminta untuk melakukan memaksakan
pada saya sesuatu yang tidak saya suka, saya mengumpulkan berbagai macam fakta yang mendukung apa yang menjadi pilihan saya sendiri. Jadi saya berargumen, bukan kemudian menolak atau mengikut, tapi kemudian berargumen dulu. Argumen bagaimana caranya? Menyampaikan fakta dulu. Memilih untuk masuk kuliah, zaman saya ketika saya memilih kuliah S1 dulu, itu adu argumennya lama. Karena pada waktu itu masuk psikologi, ilmu psikologi itu masih ditanyain, nanti kamu mau kerja jadi apa gitu. Ini pertanyaan utama orang tua saya. Sebelumnya, jauh sebelumnya ketika saya masih SMP SMA gitu, saya suka menggambar, saya suka seni. Waktu itu saya bilang sama orang tua saya besok ke kuliah pengen ke ISI. ISI itu Institut Seni Indonesia yang ada di Jogja. Entah itu di seni rupa atau seni apa gitu ya. Tapi saya pengen masuk di seni. Jiwa seni saya itu suka untuk mempelajari itu. Kemudian itu dipatahkan oleh kedua orang tua saya. Kamu mau jadi apa nanti kalau dewasa, kalau pengen mempelajari seni? Terus kemudian saya pikir-pikir, pertimbangkan, saya nggak punya argumen yang kuat waktu itu. Karena lingkungan saya bukan lingkungan seni. Saya tidak bisa kasih contoh, ini loh orang yang sukses di seni. Kayak itu saya nggak bisa kasih contoh. Saya menyerah waktu itu. Oke, saya nggak jadi seni. Terus kemudian saya memilih untuk psikologi ini tadi. Tapi psikologi saya nggak mau mengalah. Waktu itu orang tua saya lebih suka saya masuk akuntansi, ekonomi manajemen, HI, komunikasi yang hukum itu yang common, yang umum. Tapi saya nggak suka itu, sehingga kemudian saya sudah mempersiapkan detail itu waktu itu sudah saya tulis di dalam catatan gitu. Kenapa saya memilih psikologi, kenapa tidak yang lain dan lain sebagainya. Dan itu adu argumen itu nggak cuma semalam, 2 malam, tapi sebulan hingga pengisian blanko untuk mengisi apply sekolah itu tadi. Tapi kemudian orang tua saya nurut karena saya punya argumen-argumen yang kuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Mbak Yunita ini tadi. Gitu, Jo. Oke. Jo. Thank you, Hen. Ini masih boleh, kalau ada yang nanya lagi masih boleh nggak, Hen? Boleh. Sampai pagi boleh. Katanya anak-anaknya mau tidur nih. Oh, ntar kalau tidur kan ke sini. Jangan-jangan ini di kamar anaknya ya? Iya, benar. Bentar ya, Dek ya. Kamar anakku nih. Bentar ya, Nak ya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mumpung ada Hendy di sini, ya. Mungkin ada yang ingin tahu lagi tentang manajemen konflik, ingin tahu, ingin mendapatkan masukan dari Hendy atau teman-teman yang lain, dari Mbak Satya juga atau dari Yunita, boleh bertanya lagi? Itu ada yang nanya tuh. Mana tuh? Ini mah yang ini, Bung Herol, pas banget, Pak. Berarti harus ada argumen yang banyak dan tepat. Terima kasih jawabannya, Pak. Oh ya, sudah, oke. Okay. Ini kalau saya lihat, kayaknya sama ya ini ya, apa Pak? Kalau orang Jawa bilang itu kalau mau I'm okay, you are okay itu sama dengan pepatah Jawa bilang sing waras ngalah. Apa gitu apa gimana, Pak? Itu ketika egonya ditekan itu. Daripada konflik ya sing waras ngalah lah. Gitu. Daripada ribut oke sing waras ngalah gitu. Terserah dah lu gitu. Benar Bang. Berarti nggak cocok dong ya? Nggak sama ya dengan I'm okay, you're okay ya? Berarti? Nggak sebenarnya. Itu lebih kepada, kalau dalam konsep ini ya, konsep itu dia lebih, oke terserah lu deh, kita punya jalan yang berbeda gitu aja. Tapi bukan interaksi yang ideal tadi, bahwa I'm okay, you are okay, komunikasinya menjadi hangat, itu enggak. Karena ada beberapa tipikal orang yang selalu melihatnya berbeda. Ini yang sulit kadang-kadang. Ada beberapa orang sulit seperti itu. Terus berarti memang perlu pengorbanan. Ya, mengorbankan diri gitu. Dan itu tidak semua orang suka. Cinta ya.
Apalagi cinta berat mati. Itu kalau hubungan cinta berat, Bang. Konflik terus tiap hari. Mau memutuskan tempat makan aja bisa ribut itu. Mau makan kemana? Terserah. Gitu. Bawa aja warung, namanya warung terserah. Ribut lagi gitu kan. Aduh. Ya Jo, apa lagi Jo? Mbak Rostina ada pertanyaan apa tadi? Gini, apakah Rostiana mau nanya nggak? Pengen sih, pengen nanya. Oh, silakan. Ya, gini, aku sempat punya masalah tuh di kantor. Maksudnya, kan kalau di kantor kan kita berurusan dengan pekerjaan sih. Kadang kejelekan orang Batak ini, aku kan orang Batak nih. Jadi, kalau ada hal yang nggak aku suka, aku belak-belakan gitu orangnya. Tipe yang bisa dikatakan, apa yang di hati itu yang keluar gitu. Nggak pinter main cantik kasarnya. Nah, jadi aku kan kebetulan aku divisi customer service dan punya tim kan dalam pekerjaan. Kebetulan aku bergerak di bidang kargo gitu. Lalu ya namanya tim, kami tim cuma berempat sih, 1 SVP, 3 anak buahnya SVP lah customer service-nya. Nah, jadi ya perempuan semua kan kalau CS kebanyakan. Lalu sebenarnya SPV kami ini galak, aslinya galak dulunya. Tapi lama-kelamaan sih mulai baik sih. Lalu, jadi adalah pada pinter ngambil hatinya gitu. Temen aku ini pinter banget ngambil hatinya segala macam. Sampai akhirnya SPV aku ini kayak pilih kasih gitu loh. Karena aku orangnya nggak pinter ngambil hati orang, ya kalau aku nggak suka ya aku diem gitu. Maksudnya aku lebih kebanyakan diem aja kalau nggak suka gitu. Tapi bukan berarti, paling kalau diajak ngomong ya aku ngomong. Terus SPP aku tuh nggak tahu kenapa kalau sama aku, intinya dia ngajarin nih, kita lebih main sistem lah. Dia ngajarin main sistem sekali. Terus nanti kalau aku nanya, dia udah langsung jutek. Tapi kalau teman aku nanya, apa ya, dia welcome gitu, segala macam. Dan perbedaan itu semakin terasa, sampai akhirnya aku kayak berontak gitu loh, tipe yang memberontak. Jadi seakan-akan aku nunjukin bahwa aku nggak suka dengan cara yang kayak begini gitu loh. Sampai akhirnya kelihatan ke manajer aku bahwa aku nggak cocok dengan tim aku segala macam. Sempat dipanggil sama atasan segala macam dan aku belak-belakan, dan seringkali aku kalah dalam hal kayak gini gitu loh. Kalah dalam hal kan aku termasuk tipe perempuan yang muka jutek gitu. Nggak marah pun aku kelihatan jutek gitu. Apalagi aku nggak suka sama orang, jadi kelihatan banget nggak sukanya gitu. Jadi intinya apa yang di hati itu yang keluar gitu. Nah, aku nggak pinter ngatasin seperti teman-teman aku yang apa ya, kasarnya sebenarnya mereka nggak suka juga sama SPV aku dan sebagainya. Tapi mereka karena mukanya nggak jutek kayak aku dan mereka bisa nyimpenin perasaan mereka, jadi aku kalah di situ gitu loh. Kadang bingung aja ngadepin karakter aku ini gitu loh, yang dibilang apa adanya bagus, tapi terlalu apa adanya ini kadang jadi masalah, jadi bumerang buat diri aku sendiri gitu loh. Itu sih, Kak. Terima kasih Kak Rostiana sudah sharing. Sama-sama, Kak. Nah, ini ya. pelik ini. Pelik sekali masalahnya. Orang Batak ini. Iya. Iya. Kadang-kala antara terbuka atau asertif ya bahasanya, bagaimana kita menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita mau dan lain sebagainya, itu dinamakan asertif. Bagaimana kita mengungkapkan. Itu seperti kontinum. Ketika kita sangat asertif, itu juga tidak terlalu bagus untuk kultur kita. Kultur kita. Kalau Kak Rostiana yang asertif
berada di kultur yang asertivitasnya tinggi seperti di negara-negara barat, itu nggak akan jadi masalah. Karena memang orangnya harus asertif. Orang bule bisa saja marah-marah, kemudian nanti makan siang sudah ketawa-ketawa. Karena mereka apa yang dia rasakan diungkapkan, harus diungkapkan. Nah, di kita itu nggak bisa seperti itu. Kita harus nah itu tadi main cantik agar apa yang kita ungkapkan ini pertama tidak menyakiti orang lain, mempunyai kata-kata yang lebih tertata agar intinya sebenarnya tidak menyakiti orang lain. Kritik ketika kita menyampaikan sesuatu fakta yang berupa kritik kepada orang lain, ini juga akan membuat orang lain tidak nyaman. Sehingga secara alamiah, terutama untuk kultur kita, responnya bukannya kemudian menerima kritik itu, tapi kemudian melawannya. Ini yang kemudian harus kita sadari juga. Jadi kita tepat letakkan kontinum asertivitas dengan tidak mau menyampaikan apa-apa ini pada titik yang tepat ini tadi. Titik tepatnya yang mana? Yang tidak membuat orang lain merasa tersinggung, marah atau apa. Jadi ya ini PR sih menurut saya, sulit juga kalau memang karakter kita belak-belakan, gimana lagi gitu ya. Tapi kemudian minimal kita sudah menyadari bahwa wah saya punya kelemahan untuk ngomong itu nggak ada remnya nih. Ya pergilah ke bengkel untuk beli rem yang baru biar kemudian lebih lebih kuat. Atau mencari salah satu cara, atau mencari tim yang tidak masalah dengan tipe kepribadian kita ini. Ini yang bisa kita lakukan. Satu, mengubah diri kita. Dua, mengubah lingkungan kita. Artinya mencari tempat kerja baru. Itu tergantung dengan kita. Begitu Kak Rostiana. Mungkin teman-teman ada yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya. Ada nih, Hen, ada yang nanya. Ya. Ada yang nanya, bagaimana menyeimbangkan antara straight, cross, dan ulterior transaction dalam kehidupan sehari-hari, Pak Yo? Apa? Bagaimana menyeimbangkan antara straight, cross, dan ulterior transaction dalam kehidupan sehari-hari? Straight, nggak terlalu dengar. Trade ya? Straight, cross, yang tadi yang 3 itu loh, Hen. Straight, cross, ulterior transaction. Gimana menyeimbangkannya dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menyeimbangkan ketiga hal tersebut, ya minimal yang bisa kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri dulu. Kita itu seperti apa? Ketika kita sudah mengenal, kita ingin menampilkan diri kita seperti apa. Ini butuh kesadaran. Mungkin suatu saat kita perlu mindfulness gitu ya. Latihan untuk mindfulness. Mungkin perlu juga. Nah, inti dari mindfulness adalah menyadari saya ini siapa, saya ini mau melakukan apa yang harus saya lakukan, itu kita sadari benar. Kadang-kala kan kehidupan kita itu otomatis. Respon kita itu otomatis. Kita tidak pikirkan dulu untuk merespon apa. Nah, kadang-kala kita sudah nyesel, sudah terlanjur respon. Ini yang kemudian penting untuk berhati-hati dalam berperilaku, karena setiap perilaku kita selalu berefek pada diri kita sendiri dan orang lain. Begitu Jo mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Yang lain ada mau nambahin? Mungkin Mbak Satya, Mbak Yunita nambahin ini mantan dosennya. Dosen pembimbing ya? Mantan. Iya. Mantan dosen pembimbing. Iya. Kalau saya ini, maaf ini ya, saya mungkin belum nambahin yang menyeimbangkan itu, tapi saya masih tergelitik gitu untuk menambahkan tentang Mbak siapa, Rostiana tadi ya, yang berkaitannya dengan konflik di tempat kerja itu ya. Oke, jadi saya setuju dengan Pak Yo bilang ya, terkait dengan satu sarannya adalah bisa menemukan tim yang bisa menerima kepribadian atau dengan istilahnya sifat dari Mbak Rostiana, benar ya?
Tapi kemudian hal yang lebih penting lagi, sebenarnya ya seperti yang Pak Yo tadi bilang, mindfulness itu tadi. Jadi kita menyadari kita sedang berada di mana, posisi kita sebagai siapa, dan kita akan melakukan apa gitu. Jadi, kalau memang resiko, konsekuensi menjadi seorang karyawan atau staff, kita memang kondisinya adalah berada di bawah atasan atau supervisor gitu. Konsekuensi yang lainnya adalah kita akan menemukan hal-hal yang banyak yang tidak kita sukai. Nah, itu satu resiko, konsekuensi ketika kita bekerja di suatu perusahaan yang mana kita jadi bawahan gitu. Dan itu hal-hal yang itu nggak bisa dirubah begitu. Ketika kita menjadi bawahan, mau kita benar, mau kita salah, ketika atasan ngomong apa, yang kita mesti manut gitu. Nah, itu satu resiko ketika kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, itu dengan menerima risiko tersebut, barangkali kita bisa kembali menyeimbangkan penilaian-penilaian kita terhadap respon kita ketika ada suatu konflik. Jadi ketika bos itu marahin, itu salah satu hal baiknya adalah dia ini sangat memperhatikan kita gitu. Jadi cara penilaiannya yang bisa kita perbaiki gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa main main cantik gitu misalnya, sementara saya apa adanya gitu. Nah, itu sebenarnya nggak salah-salah juga, tapi dengan menyadari bahwa saya jujur, jadi saya tidak faking gitu, saya nggak palsu gitu. Cuma memang kelemahannya ketika bos mungkin menegur, ya mau nggak mau mesti diterima gitu. Jadi atau pilihan yang lainnya adalah pindah tempat gitu. Jadi pindah tempat kerja aja sekalian gitu. Jadi itu sisi lainnya, karena memang resikonya ketika kita bekerja di bawah gitu, kita menjadi bawahan gitu, kita akan menerima hal tersebut gitu. Jadi itu salah satu poin yang mungkin bisa saya tambahkan gitu ya. Jadi kaitannya dengan menyeimbangkan ketiga hal tadi, pertanyaan selanjutnya itu menurut saya sudah sesuai sih ya dengan yang Pak Yo bilang. Jadi dengan dan tambahannya adalah dengan menerima itu tadi. Jadi dengan menerima situasi itu akan alamiah menyeimbangkan sendiri kok. Jadi kita sendiri akan tahu bagaimana cara mempergunakannya gitu. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin yang lainnya boleh berkomentar. Terima kasih. Ya. Boleh. Silakan Mbak Yunita. Oh ya, kalau menurut saya sih karena saya juga sendiri di kampus ada punya teman dekat juga yang orang Batak kayak gitu kan, dan setelah tadi dengar ceritanya Mbak Rostiana, karakternya tuh persis juga sama Mbak Rostiana, jadi cukup blak-blakan. Sementara kalaupun misalnya dari kami yang orang Bali kan tidak selalu seperti itu kalau dari segi komunikasi gitu ya, blak-blakan kalau misalnya ada perasaan atau pikiran yang mau disampaikan. Nah, tapi memang saya selama hampir 3 tahun berteman sama teman saya ini yang orang Batak, jadi memahami gitu, meskipun mereka cara ngobrolnya atau menyampaikan sesuatu itu sering blak-blakan, ya, jujur, dan kadang-kadang dengan tempo yang agak sedikit tinggi kayak gitu ya, dan meledak-ledak, tapi itu terjadi hanya pada saat itu saja gitu. Jadi bahkan kadang setelah teman saya itu sudah mereda emosinya, dia malah yang bisa ngerasa bersalah dan jadi bertanya kembali sama teman-temannya apakah yang dia utarakan tadi alasan dia marahnya itu logis atau enggak kayak gitu. Dan dia kadang-kadang malah menyesal karena udah marah atau terlanjur emosi seperti itu, menyesali sendiri, dan pada akhirnya juga tetap kalaupun misalnya dia ngerasa dirinya dia salah, dia akan mengaku minta maaf kayak gitu. Jadi menurut saya sih, kalaupun misalnya memang kita sudah karakternya seperti itu, baguslah untuk sudah menyadari kayak gitu ya, karakternya seperti itu dan tidak masalah gitu. Yang penting nanti kalaupun misalnya kita dipertanyakan, maksudnya apa alasannya kamu memberikan suatu pendapat seperti itu, ya memang karena ada jelas dan logis penjelasannya kayak gitu, pendapatnya itu jelas kayak gitu. Dan kalaupun masalah Anda bicara, itu menurut saya meskipun
kadangkala itu sulit untuk diubah gitu ya. Tapi setidaknya kita kalau memang kita niatnya ada mau belajar untuk mungkin mengubah atau menyesuaikan dengan teman-teman yang lain dari segi nada bicara agar tidak terlalu reaktif ataupun meledak-ledak ketika mau menyampaikan suatu pendapat gitu ya, yang mungkin berlawanan dengan orang lain, itu bisa dipelajari seperti itu. Itu aja sih sharing dari saya. Thank you Mbak Yunita untuk sharingnya. Selamat mempraktekkan Ros, Tiana, dan teman-teman yang lain yang mungkin punya kasus yang sama ya. Hendy mau nambahin lagi, Hen? Udah cukup itu, sudah ditambahin oleh dua mantan saya ini, sudah lengkap. Boleh pesan nggak? Apa nih? Iya Pak Samuel, gimana? Sorry, saya baru join meeting Zoom juga yang lain saya. Sorry. Bicara, saya mungkin share ya masalah apa? Tadi saya nggak tahu konteksnya apa ya tadi, tapi saya coba share masalah pekerjaan konflik-konflik di tempat pekerjaan ya. Karena saya punya pengalaman dan banyak sekali pengalaman saya sih. Kalau kita belajar mengenai karakter orang ya, itu hal biasa. Itu jadikan pengalaman untuk kita bisa lebih dewasa, bisa menahan diri. Karena saya banyak mengalami hal-hal seperti itu. Jadi yang sifatnya yang persaingan yang nggak bagus lah kalau saya lihat ya, dengan cara-cara yang tidak elegan. Terus ya kalau kita bisa bertahan, kita akan merasakan bahwa kita bisa dibilang orang yang bisa menahan diri, bisa lebih dewasa menghadapi kejadian-kejadian seperti itu yang mungkin bisa buat pelajaran kita ke depannya gitu. Karena saya udah termasuk paling banyak merasakan hal-hal seperti itu. Banyak dipojokkan, tapi saya nggak pernah balas. Tetap saya juga anggap itu sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan pekerjaan saya. Mungkin itu yang saya bisa bagikan ya. Ya. Halo? Thank you Pak Samuel untuk sharingnya. Ya. Thank you ya untuk sharingnya di dunia pekerjaan. Iya. Yeah. Menginspirasi semua. Oke, kalau si Esther komentarnya, untuk berhadapan dengan bos sih lebih baik belak-belakan, agak ditekan, juga dengan nada suaranya. Bagaimanapun orang itu adalah atasan, yang posisi lebih tinggi dari kita, bukan berarti kita menjilat loh. Jadi agak direm, kalau menurut si Esther, kalau berhubungan dengan atasan. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Kita mungkin akan akhiri jam 9 ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, coba kameranya dibuka. Kita akan foto bersama dulu. Smile, senyumnya yang termanis malam ini. 1, 2. 2 jari. Oke, sekarang yang lanjut layar kedua. Gaya bebas. Oke. Udah foto bersamanya. Mas Eko mungkin bisa di-share untuk minggu depan. Kita akan ada Zoominar tentang prinya adalah Mbak Naomi Fembriati, akademisi dan praktisi psikologi industri atau organisasi yang merupakan istri dari Pak Yo atau Hendy. Thank you so much. Mantan saya ini. Mantan yang menjadi istri ya. Mantan Pak depan itu mulainya kita lebih awal, 20.00 WIB, kita akan ada ya. Jadi kami harap teman-teman yang ada di grup, kalau mau join tetap ada di grup, tidak usah lagi daftar di Google Form. Nanti boleh di-share ke teman-teman yang lain untuk bisa kenali dirimu dan pahami sesama. Oke?
Terus untuk materi, thank you Mas Eko, boleh di end share screen-nya. Untuk materi nanti akan di-share di grup WhatsApp. I am okay, you are okay. Untuk materi yang dari Hendy, teman-teman akan terima nanti materinya ya, akan di-share. Oke. Terus Hendy, mau ada ini penutup dulu sebelum dari aku? Baik, terima kasih Jo sudah mengundang saya untuk berbicara dan sekaligus curhat juga di ruangan ini. Lebih banyak curhatnya daripada ngomongnya kayaknya. Senang diundang. Semoga lain waktu kita bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk teman-teman semuanya selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah berpartisipasi malam ini. Terima kasih Jo. Oke. Hendy, thank you banget ya untuk waktunya malam ini, senang banget. Sukses untuk studinya S3. Terima kasih. Udah tahun kedua kayaknya ya. Iya. Juga untuk keluarga sehat-sehat semua di Jogja bersama dengan anak-anak. Oke, terima kasih untuk Mbak Yunita, Mbak Satya untuk sharingnya, teman-teman semua yang udah join. Thank you banget. Semoga malam ini menjadi inspirasi untuk kita semua. I'm okay, you are okay. Kita semua bisa memanage konflik yang ada, memahami diri kita dan juga orang lain. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Pastikan hadir ya. Thank you, Yo. Hendy. Thank you. Bye. Bye.